John Lai yang juga dikenal sebagai Yahya Daniel Dharma lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1911 di Manado, Sulawesi Utara. Ia berasal dari keluarga Tionghoa Kristen, ayahnya bernama Lai Kaetae, pemilik perusahaan pengangkutan transportasi laut bernama Vetol Film and Transport under naming Lai Kaetae. Sejak kecil, John Lai menunjukkan minat besar pada bahari. Ia sering naik perahu kayu dan berenang di Sungai Tondano dan Laut Manado. Pada usia 17 tahun, John Lai nekat hijrah ke Batavia, sekarang Jakarta tanpa sepengetahuan orang tuanya. Di sana, ia awalnya hanya menjadi buruh di pelabuhan Tanjung Priok. Namun, tekadnya untuk menjadi kapten kapal sebesar yang pernah ia lihat saat kecil tidak pernah pudar. Ia mengikuti kursus navigasi lalu bekerja sebagai klerk mualim 3 pada kapal Koninklijke Paketvaartmaatschappij KPM, sebuah perusahaan pelayaran Belanda. Pada tahun 1942, ketika bala tentara Jepang hampir menguasai Indonesia, John Lai berada di pelabuhan Cilacap. Pada saat itu ia bekerja sebagai kelasi di dek kapal Koninklijke Paketvaartmaatschappij KPM, sebuah perusahaan pelayaran Belanda. John Lai mengawaki kapal tua dari KPM bernama MV Tosari. Kapal tersebut berlayar ke Colombo, Sri Lanka, dan kemudian ke Mumbai, India. Setelah perbaikan dan memuat perbekalan, kapal berlayar ke Koromsar, Teluk Persia, Iran. Di tempat ini terdapat pangkalan Angkatan Laut Inggris dan selama Perang Dunia II John Lai direkrut oleh Angkatan Laut Inggris. John Lai dan pelaut lainnya menjadi tenaga bantuan operasional bagi Angkatan Laut Inggris. Mereka menyalurkan perbekalan kepada kapal-kapal sekutu yang datang dari Australia. Selama membantu armada laut sekutu, John Lai diajari menggunakan dan merawat senjata api, manajemen pengapalan logistik, pengenalan taktik perang laut, teknik komunikasi, hingga ranjau laut. Ia memperoleh berbagai ilmu tentang senjata api, manajemen pengapalan logistik, taktik perang laut, hingga pengenalan ranjau laut di tempat ini. Setelah Perang Dunia II, John Lai dan teman-teman pelautnya asal Indonesia yang bekerja di maskapai pelayaran Koninklijke Paketvaartmaatschappij KPM pulang ke tanah air setelah kekalahan Jepang akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945. Selama perjalanan pulang ke Indonesia, John Lai singgah di Singapura selama 10 hari. Tujuannya adalah mempelajari sistem pembersihan ranjau laut dari Royal Navy dan taktik perang laut di pelabuhan Singapura. Kala itu, John sengaja mempelajari taktik perang laut demi memuluskan rencananya bergabung ke Laskar Perjuangan. Setelah kembali ke Indonesia, John Lai tidak langsung bergabung dengan Laskar Perjuangan, ia memilih mengumpulkan uang di Yogyakarta. Pada bulan Mei tahun 1946, John Lai menemui pimpinan Laskar Kebaktian Rakyat Indonesia Chris Hans Pandelaki dan Mohede di Jalan Cilacap, Menteng, Jakarta. John Lai kemudian bergabung dengan Chris Barisan Laut dan diberi surat pengantar untuk bertemu A. Maramis, yang saat itu menjabat Menteri Keuangan yang lalu meminta John Lai menghadap Kepala Staf Angkatan Laut Alri Laksamana M. Pardi di Yogyakarta. Di hadapan Pardi, John Lai menyampaikan keinginannya untuk ikut mempertahankan kemerdekaan NKRI melalui pertahanan maritim dan menyampaikan keahliannya yang dipelajari di Singapura. Laksamana M. Pardi setuju dan menandatangani izin bergabungnya John Lai di Alri, dan John Lai pun diangkat sebagai kelasi 3. John Lai kemudian ditugaskan di Cilacap. Ia membersihkan pantai Segara Anakan dari ranjau laut dan melatih para nautika muda di sana. John Lai terkenal karena aksi penyelundupannya dengan kapal The Outlaw. Setelah agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli tahun 1947, ia tak sengaja terbawa kapal Empire Ten Bay ke Singapura dan melapor kepada perwakilan Republik di sana. Berkat kontribusinya yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia diangkat menjadi nahoda kapal cepat The Outlaw. John Lai yang memahami taktik perang laut dan peran kapal logistik, membuatnya menjadi penyelundup senjata yang ulung. Meskipun selalu dicari, dikejar, dan dihadang oleh armada Angkatan Laut dan Angkatan Udara Belanda, John Lai selalu berhasil lolos dari kepungan mereka. Ia menghilang seperti hantu setiap kali ada upaya pengepungan terhadapnya. Karena ketidakmampuan Belanda menangkapnya, ia diberi julukan Hantu Selat Malaka. John Lai menjadi Panglima Armada TNI AL pada puncak krisis eksistensi Republik pada tahun 1950, periode yang tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan negara.
John Lai memimpin armada laut dengan keberanian dan ketangguhan, menjaga perairan Indonesia dari segala ancaman musuh. Kiprahnya sebagai Panglima Armada TNI AL menjadi salah satu momen bersejarah dalam karir militernya dan Jenderal AH. Nasution pun menyebut prestasinya sebagai yang tiada taraf. Dari berbagai sumber,